Kelvin tiba lebih dulu membawa rombongan keluarganya menuju kapal pesiar. Ini adalah kali pertama Efrain menikmati perjalanan dengan kapal pesiar, dan ia terus menunjukkan antusiasmenya. "Apakah di dalamnya ada kolam renang besar?" tanya Efrain. "Ya, ada kolam besar dengan seluncuran yang berliku. Ada juga tempat bermain anak," jawab Kelvin. "Wah, itu keren," seru Efrain. Saat keluarga kecil itu akan menaiki kapal pesiar, sebuah mobil sport berwarna perak berhenti di dekat mereka. Michael keluar dari kursi kemudi dengan kacamata hitamnya. Setelah itu, seorang wanita keluar sambil membawa tas di kedua tangannya yang tampak penuh. Ada jaket pria tersampir di tangan kirinya, sementara di tangan kanan ia membawa kipas angin portabel dan pouch kecil berisi krim perawatan milik Michael. Pria itu sangat cerewet. Jika ia terpapar sinar matahari, ia ingin agar Eve segera membalurkan sunblock pada tubuhnya. Michael pergi ke bagasi untuk mengambil 2 koper kecil. Kedua orang itu kemudian mulai melangkah tanpa menyadari, beberapa meter di depan mereka, ada tatapan menyipit dari Eliza. Kerutan di antara alisnya bahkan bisa menjepit seekor lalat hingga mati. "Eve," kata Eliza dengan nada penuh tanya. Ia terkejut melihat mantan rekan kerjanya turun dari mobil yang sama dengan Michael. Bak, pouch yang dibawa Eve jatuh ke bawah. Ia membeku begitu melihat wajah Eliza. Ia merasa tak memiliki muka untuk menghadapi bosnya dan berharap tanah terbelah untuk menelannya. Eliza ingin menanyakan apa hubungan Eve dengan Michael, tapi ia takut terlalu ikut campur urusannya. Meski ia sangat terkejut dengan kebersamaan Eve dan Michael. "Eve, kamu tidak pernah lagi kembali ke kantor. Apakah kamu mendapatkan pekerjaan lain?" tanya Eliza. Eve gelagapan, kerongkongannya seolah tersendat ketika ingin mengucapkan jawaban. "Oh, dia bersamaku sekarang," sahut Michael. "Bersama?" Eliza merasa jawaban Michael terdengar ambigu. Eve menginjak kaki Michael, membuat pria itu mengadu kesakitan dan terpincang-pincang. "Tidak, maksudnya adalah aku sekarang bekerja sebagai asistennya," jelas Eve. "Asisten? Eve, bukankah kamu jurusan desain? Kenapa kamu berganti karir yang jauh berbeda dari alma matermu?" "Sudah kukatakan, kamu bisa kembali kerja bersamaku," kata Eliza. Eliza curiga bahwa Eve terlalu malu untuk kembali kerja setelah apa yang ia lakukan dulu. Namun, Kelvin tidak berpikir senaif istrinya. Ia tahu Michael tak akan merekrut gadis secara acak untuk menjadi asistennya, apalagi membawanya ke kapal pesiar. Mereka pasti memiliki perjanjian antara bos dan pegawai yang tidak sederhana. Mungkin Eve memiliki alasan tersendiri. "Jika kamu mencecarnya seperti itu, maka kamu akan menakutinya," kata Kelvin. "Aku menawarkan gaji besar 3 kali lipat untuk menjadikannya asistenku," sahut Michael. Eliza menatap Eve. Wanita di depannya masih tak berani menatapnya. Ia menduga bahwa Eve masih takut padanya setelah apa yang terjadi terakhir kali. "Baiklah, tapi jika kamu ingin kembali menekuni dunia desain, maka kamu bisa menghubungiku," kata Eliza. Kelvin kemudian membawa Eliza naik ke kapal, meninggalkan Eve yang masih berdiri diam. "Ayo pergi," ajak Michael. Namun, ketika ia berjalan beberapa langkah, dia menyadari tak ada suara langkah menyusulnya. Ketika menoleh, dia melihat Eve meneteskan air mata sambil tertunduk. "Hei, kenapa kamu menangis?" tanya Michael begitu menghampiri Eve. Wanita itu justru berjongkok dan membenamkan kepalanya ke lutut sambil terisak. Michael kebingungan. Dia sering melihat banyak wanita menangis untuknya setelah putus, juga melihat penggemar wanita menangis gembira ketika bertemu dengannya. Tapi kali ini, ia merasa kewalahan ketika melihat Eve menangis terisak seperti anak kecil yang tidak mendapatkan mainan yang diinginkannya. "Hei, jangan menangis. Ada banyak orang, apakah kamu tidak malu?" tanya Michael. Michael berbeda dengan Kinan.
Pria ini lebih tidak memiliki kecerdasan emosi, jadi dia tidak bisa menenangkan wanita dengan baik dan justru memperparah keadaan. Aku tidak peduli dilihat orang lain menangis seperti ini, tapi aku merasa malu ketika Eliza menangkap basahku bersamamu. Aku tidak tahu apa yang ia pikirkan tentangku sekarang. Aku pergi dari perusahaan setelah melakukan hal buruk, dan sekarang justru terlibat dengan artis sepertimu. Aku yakin, jauh di dalam hatinya, ia mengira aku wanita yang bengkok. Kata Eve. Eve bicara panjang lebar sambil meneteskan air mata. Michael menggaruk kepalanya karena kebingungan. Eliza tak akan berpikiran dangkal seperti itu. Kamu terlalu banyak berpikir, kata Michael. Eve mendongakkan kepalanya. Matanya sudah merah, begitu juga pangkal hidungnya. Sampai kapan aku harus mengikutimu? Bisakah kamu tidak menahanku lagi? Kamu cukup kaya, kenapa menginginkan ganti rugi dari wanita miskin sepertiku? Tanya Eve. Michael mengerutkan kening. Ia tidak suka saat wanita ini bernegosiasi untuk pergi darinya, namun ia juga kebingungan melihat tatapan sedih yang penuh permohonan. Keenan, yang baru saja datang, tak sengaja mendengar hal itu. Ia menatap temannya dengan penuh ejekan. Ia akhirnya tahu cara apa yang digunakan Michael untuk menahan Eve. Bajingan ini. Ia pasti tertarik pada Eve tanpa ia sadari. Lalu menggunakan cara licik untuk memperkerjakannya. Ia bahkan membawanya ke perjalanan kapal pesiar, pikir Keenan. Tiba-tiba, Keenan memiliki keinginan untuk menggoda Michael. Dia berjalan menghampiri Eve dan menepuk bahunya. Dia memang pria yang kikir. Itulah caranya menjadi superstar kaya raya. Dia akan begitu kalkulatif pada banyak hal. Aku yakin, siapa saja yang menjadi pasangannya tidak akan bahagia pada nantinya, kata Keenan. Eve mengangguk setuju. Benar. Ia selalu merasa dirinya dirugikan karena aku menggigitnya saat itu. Padahal aku juga korban malam itu. Hanya wanita bernasib sial yang akan berakhir dengannya, kata Eve. Mendengar kutukan itu, wajah Michael semakin gelap. Sementara itu, Keenan akhirnya bisa menebak apa yang pernah terjadi antara temannya dan wanita ini. Saat Eve menyebut tentang gigitan, ia ingat pernah melihat Michael memiliki luka di bibirnya yang membuat proses syuting dan pemotretan tertunda. Dasar bajingan tengik. Ia bahkan memperdaya wanita lugu. Aku tak akan membiarkan rencana Michael berjalan dengan mudah. Setidaknya ia harus sedikit tersiksa, gumam Keenan dalam hati. Keenan menarik napas dalam, lalu sekali lagi menepuk bahu Eve. Melihat tangan yang mendarat di bahu Eve, Michael memberikan tatapan belati ke arah Keenan. Eve, jangan khawatir. Jika kamu membutuhkan pengacara untuk membela diri, maka aku akan membantumu. Atau kamu bisa meminjam uangku dengan bunga 0% jika ingin membayar ganti rugi, kata Keenan. Diamlah. Tak akan ada orang yang mengira kamu bisu bahkan jika kamu tidak berbicara. Maki Michael yang tak tahan lagi. Michael lalu meraih telapak tangan Eve dan menarik wanita itu agar berdiri. Setelah itu, ia menariknya masuk ke dalam kapal pesiar. Jangan percaya omong kosongnya. Ia pria manipulatif. Mantan pacarnya bisa berjajar dari sini sampai ke Menara Eiffel, kata Michael. Apa hubungannya ini dengan jumlah mantan pacarnya? Tanya Eve dengan kesal. Kamu juga terlihat lebih manipulatif darinya. Eve yang kesal mengentakkan langkah kakinya pergi. Michael ditinggalkan dengan 2 koper, jaket, kipas, dan patch di tangannya. Ia menggaruk kepalanya karena merasa bingung cara menuju ke kamar dengan barang sebanyak ini. Eve memilih duduk sendiri di anjungan kapal. Setelah terkena angin laut selama beberapa jam tanpa baju hangat, ia mulai menggigil kedinginan dan menekan nomor Michael. Langit mulai gelap, dan ia akan masuk angin jika terus berada di dek. Nomor berapa kamarku? Tanya Eve. Pria di ujung panggilan menekan bibirnya untuk menahan tawa.
Kamu akhirnya ingat untuk mencari tempat bernaung, kata Michael. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mencari tempat tidur sendiri. Balas Eve. Bagaimana kamu akan mendapatkannya? Seluruh kamar di kapal ini telah dipesan untuk para tamu terdaftar. Tak akan ada kamar tersisa, kata Michael. Kapal pesiar ini memiliki banyak karyawan juga, atau pasti ada salah satu tamu yang datang sendiri dan bersedia berbagi kamar. Pasti ada yang akan bersedia berbagi kamar dengan tunawisma sepertiku, kata Eve. Alis Michael menyatu mendengar hal itu. Ia mengartikan perkataan Eve seperti ia sedang bertekad untuk mencari pasangan kencan kilat untuk tidur bersama. Padahal, yang Eve pikirkan adalah ia bisa menumpang di kamar staf wanita. Jangan berani-berani, panggilan terputus sebelum Michael selesai bicara. Pria itu kesal dan segera keluar dari kamar untuk mencari Eve. Dia akan mematahkan tangan siapa saja yang bersedia membukakan pintu kamar untuk wanita ini. Sementara itu, Eve justru berakhir di restoran yang memang menyediakan makan gratis untuk para tamu. Namun, ketika ia duduk di salah satu meja, seorang pelayan menghampirinya. Apakah Anda duduk untuk memesan makanan? Tanya pelayan. Eve mengangguk. Penyelenggara acara menyediakan makan gratis, kan? Tanyanya dengan menahan malu. Ia hanya kabur dari Michael dengan membawa ponsel dan melupakan tas yang berisi dompetnya. Memang, tapi tak ada makanan tersisa. Kami baru akan menyiapkan makan malam untuk sekaligus pesta 2 jam lagi. Jadi, makanan baru akan tersedia pada jam itu. Mohon maaf, kata pelayan dengan sopan. Eve mengulas senyum tipis. Tidak masalah. Ini salahku karena datang di luar jam makan, katanya. Eve keluar dari restoran, tapi ia bersisipan dengan Keenan. Apakah kamu lapar? Tanya Keenan. Kamu juga datang untuk mencari makanan. Balas Eve. Bisa dikatakan seperti itu. Aku sebenarnya baru selesai memancing dan ingin mengolah ikan ini, kata Keenan. Eve baru menyadari Keenan datang dengan membawa ember berisi 4 ikan segar yang masih hidup. Wanita itu menelan ludah begitu membayangkan betapa manis daging yang akan dihasilkan oleh ikan segar ini. Ikut denganku. Aku akan ke dapur untuk memasaknya, dan mari kita makan bersama, ajak Keenan. Apakah boleh melakukan hal seperti itu? Tanya Eve. Hanya butuh sedikit kemampuan bernegosiasi dengan pihak dapur, dan mereka akan meminjamkan 1 kompor untuk kita, jawab Keenan. Eve tampak antusias. Mereka berdua lalu menuju ke dapur. Keenan berbicara dengan chef untuk beberapa saat, yang kemudian menunjukkan beberapa bahan dan kompor mana yang bisa mereka gunakan. Keren. Aku tidak sabar untuk makan ikan segar, kata Eve. Saat Eve sangat gembira, Keenan menoleh ke arah wanita itu dengan senyum canggung yang menampakkan gusinya. Aku tidak bisa memasak. Bisakah kamu yang memasaknya? Tanya Keenan. Ekspresi gembira di wajah Eve seketika jatuh. Ia menarik napas dalam, kemudian mengenakan apron putih. Baiklah, katanya. Saat Keenan merasa di atas awan karena bisa menemukan juru masak gratis, ada Michael yang sibuk mencari wanita ini di setiap sudut kapal pesiar, seolah ingin membaliknya. Eve sudah mematikan ponselnya karena terus berdering oleh panggilan Michael sejak ia masuk restoran tadi. Apakah kamu juga memasak untuk Michael? Tanya Keenan. Tidak. Aku bekerja untuk menjadi asistennya, bukan untuk menjadi koki pribadinya. Jawab Eve. Keenan tersenyum ambigu, lalu diam-diam mengambil foto Eve, hanya pada bagian tangannya, ketika membersihkan sisik ikan, dan mempostingnya ke status WhatsApp, beruntung mendapatkan koki gratis, sementara orang lain yang sudah lama bersamanya mungkin tidak pernah merasakan makanannya. Keenan dengan sengaja membuat status itu untuk mengipasi api kekesalan Michael. Pria itu pasti akan memiliki kepala berasap jika tahu ia adalah orang pertama yang mencicipi makanannya.
Sayangnya, Michael harus menebak dengan benar dulu tangan siapa yang ia posting. Michael sempat berpikir untuk bertanya pada Eliza, namun ia segera mengurungkan niat itu karena tidak mungkin Eve menemui Eliza, sementara tadi ia menangis karena malu. Beberapa saat kemudian, ia nekat membuat laporan kehilangan. Saat Eve dan Keenan baru duduk di meja kecil yang ada di dapur dan baru menyendok makanan, mereka mendengar pengeras suara yang menyiarkan kabar kehilangan. Telah hilang seorang gadis berusia 24 tahun yang menderita gejala Alzheimer dengan ciri-ciri rambut coklat sebahu, tinggi badan 160 cm, dan mengenakan baju berwarna coklat dan celana jeans biru, bunyi pengumuman. Keenan menatap wanita di depannya. "Kenapa ciri-cirinya mirip denganmu?" tanyanya. Alis Eve menyatu. "Aku tidak menderita penyakit pikun. Lagi pula, ada banyak tamu muda di sini dengan baju berwarna coklat," jawabnya. Keenan mengangguk setuju. "Ya, kamu benar," katanya. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara Michael yang mengambil pengeras suara milik petugas informasi. "Bagi siapa saja yang melihatnya, tolong untuk menghubungi meja informasi. Apalagi jika wanita itu mengaku tunawisma dan membutuhkan kamar. Selain demensia, ia juga menderita penyakit menular," kata Michael. Michael sengaja menekankan penyakit menular untuk berjaga-jaga jika Eve sekarang telah berhasil menggaet seorang pria. Cara itu akan efektif membuat pria itu meninggalkan Eve. Secara bersamaan, Eve dan Keenan tersedak makanan mereka dan terbatuk secara bersamaan ketika mendengar Michael menjabarkan Eve sebagai gadis pikun dan memiliki penyakit menular. Apakah kamu menderita penyakit menular?" tanya Keenan, mulai khawatir setelah makan satu suap masakan Eve. "Jangan pedulikan orang gila itu," jawab Eve. "Cek, aku tidak menyangka Michael akan begitu tercela. Lanjutkan saja makannya, biarkan ia membalikkan seluruh isi kapal pesiar untuk mencarimu. Sesekali ia perlu diberi pelajaran," kata Keenan. Di ruang informasi, Michael menunggu dengan gusar. Ia kemudian mendapatkan pesan dari Kelvin, "Lihat status Keenan, mungkinkah ia yang kamu cari?" Michael memang tak melihat pembaruan media sosial sama sekali, jadi ia belum melihat apa yang diposting oleh Keenan. Saat ia melihat foto tangan wanita yang sedang membersihkan ikan di atas talenan, ia masih belum mengenalinya untuk beberapa saat. Namun, tahi lalat mungil di dekat jari kelingking kanan mengingatkan Michael pada tangan Eve. "Sialan. Keenan benar-benar pengganggu," gerutu Michael. Michael berjalan menuju dapur. Ketika ia sampai di sana, dua orang itu telah memakan separuh ikan dengan mengobrol hangat. "Apakah kamu tidak tahu aku mencarimu ke segala tempat?" tanya Michael. Eve melirik ke arah Michael. "Bukankah kamu mencari gadis penderita demensia dan memiliki penyakit menular? Karena aku tidak merasa memiliki ciri-ciri itu, jadi aku tidak tahu kamu mencariku," jawabnya. Keenan menahan tawa saat melihat kerutan di antara alis Michael yang dalam, seolah lalat akan mati jika terjepit di sana. "Masakan Eve enak. Seharusnya kamu bercerita kalau memiliki asisten yang pandai memasak," kata Keenan. Michael tahu Keenan sengaja mengoloknya, sementara ia bahkan belum merasakan masakan Eve. Pria yang kesal dan iri ini lalu menatap keranjang sampah berisi sayuran. Ia melihat di atas brokoli yang telah dibuang itu ada ulat kecil. Ia segera mengambil dan melemparkannya ke piring Keenan. Pria ini fobia ulat. Jika ia melihat ulat di makanan, maka Keenan akan segera memuntahkan semua makanannya. Benar saja, ulat yang jatuh ke piring Keenan dan masih menggeliat itu membuatnya mual seketika dan segera mencari tong sampah terdekat untuk muntah. "Itu adalah harga yang harus kamu bayar karena mencuri masakan pertama untuk dirimu sendiri," kata Michael. Eve menatap Michael dengan cemberut. "Kenapa kamu sangat kekanakan?" tanyanya. Michael menyeringai. "Persahabatan kami agak lain, kami terkadang juga saling membuli. Sekarang,
Ayo pergi, kamu perlu berdandan untuk ke pesta pernikahan sebentar lagi, katanya. Michael menarik pergelangan tangan Eve dan menariknya pergi, meninggalkan Keenan yang masih mengeluarkan isi perutnya. Ada dua petugas keamanan bersisipan dengan Eve dan Michael. Apakah kalian melihat seorang pria dengan tong ikan? Tanya petugas. Memangnya ada apa? Tanya Eve. Ia menduga pihak keamanan tengah mencari Keenan karena ia tadi membawa tong ikan. Oh, ada laporan dari petugas akuarium besar. Ia melihat ada pria yang berada di bagian atas akuarium sedang memegang pancing, jawab petugas. Eve kehilangan kata-kata. Ternyata ikan yang ia masak tadi berasal dari miniatur ocean tank, yang merupakan akuarium berukuran besar tempat hewan-hewan laut dipamerkan. Bahkan, terkadang ada atraksi dari perenang handal yang mengenakan baju putri duyung di sana. Keenan pasti diam-diam menyusup ke permukaan akuarium tempat biasanya ikan diberi makan. Aku melihat pencuri itu ada di sana dan baru saja selesai menghabiskan ikannya, kata Michael sambil menunjuk ke arah dapur yang baru saja ia tinggalkan. Petugas mengucapkan terima kasih sebelum masuk ke dapur. Eve memelototi Michael. Kenapa kamu memberitahu mereka? Bagaimana jika Keenan ditangkap? Tanyanya. Jangan khawatir, ia bisa menyelesaikannya, jawab Michael. Setidaknya aku ingin memberinya sedikit pelajaran, pikirnya.